sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar anak didik kami sekalian? Kami berharap seluruh anak didik kami dalam keadaan sehat dan tentunya bersemangat. Seperti biasa, sambut salam hangat kami, salam SMD, semangat, fraternitas, dinner. Kali ini kita akan bertemu lagi dalam video pembelajaran kita Bahasa Indonesia kelas 8 untuk jilid kedua, yang kali ini kita akan berkolaborasi dengan bidang studi agama, di mana materi kita adalah teks persuasif. Sebelum kita membahas pembelajaran kita, tentunya masih bersama saya, Bapak, Pak MB, Pak Merkiano Sembiring Brahmana, yang akan membantu video pembelajaran kita dari awal hingga akhir video ini. Tentunya sebelum kita bahas video pembelajaran ini dan materi ini, maka mari kita saksikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita saat ini. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu memahami definisi teks persuasif. 2. Peserta didik mampu menguraikan ciri, unsur, dan struktur teks persuasif. 3. Peserta didik mampu menyampaikan teks persuasif baik secara lisan dan tulisan. Mengenal lebih dekat teks persuasif. Apa sih teks persuasif itu? Teks persuasif adalah teks yang menyampaikan gagasan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas. Teks persuasif bersifat mempengaruhi orang lain. Ciri umum teks persuasif adalah sebagai berikut. 1. Bertujuan mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Kedua, memiliki data berupa fakta, contoh, dan bukti yang digunakan untuk memperkuat alasan yang disampaikan penulis berkaitan dengan tujuannya. Ketiga, mengandung kata-kata ajakan seperti ayo, marilah, dan laksanakanlah. Struktur teks persuasif. Bagian pertama, pembukaan. Kedua, bagian tesis. Ketiga, bagian argumen. Dan keempat, bagian rekomendasi. Langkah membuat teks persuasif. Yang pertama, tentukan topik. Yang kedua, tentukan tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, sampaikan tesis atau pendapat yang berhubungan dengan topik. Yang keempat, identifikasi alasan. Yang kelima, rumuskan kalimat ajakan. Yang keenam, buatlah kerangka teks persuasif. Yang ketujuh, kembangkan kerangka menjadi sebuah teks persuasif. Dan yang terakhir, jika teks disampaikan secara lisan, ungkapkan gagasanmu secara tegas dan lugas. Tetapi, jika teks disampaikan secara tulisan, maka uraikanlah teks tersebut secara baik dan benar sesuai dengan struktur dan unsur. Baik teman-teman, untuk yang terakhir kita diingatkan bahwasanya kita harus kritis terhadap suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena kritis dalam kehidupan sehari-hari merupakan modal yang dibutuhkan untuk menulis teks persuasif. Mengapa? Karena hal tersebut akan membuat kita lebih kreatif dalam memilih topik untuk dijadikan bahan menulis teks. Wah, cukup bermanfaat ya. Baik, selamat mengerjakan penugasan baik pengetahuan ataupun keterampilan.
Salam SFD. Baik anak didik kami sekalian, tanpa terasa video pembelajaran kita tentang teks persuasif bidang studi bahasa Indonesia untuk jilid kedua sudah kita pahami bersama-sama. Dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab anak didik kami tentunya memahami serta melakukan penugasan baik di pengetahuan ataupun keterampilan secara baik dan benar. Dan akhir kata, saya Pak Merkiano Brahmana pamit undur diri dari hadapan anak didik kami sekalian. Tetap bersemangat dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.